Hoax, fitnah, dan berita palsu marak jelang pemilu 2024. Berita-berita hoax terkait pemilu, dari mulai soal warga negara asing mudah dapat kartu tanda penduduk agar bisa ikutan pemilu, dan hoax lainnya mulai muncul mendekati masa pendaftaran Pilpres. Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massieh, menyatakan, hoax daur ulang ini diprediksi akan terus bermunculan. Penyebabnya, masyarakat Indonesia literasi digitalnya rendah. Hal itu diungkapkan Jerry Massieh saat podcast yang diselenggarakan Koma.id dengan tema hoax lama bersemi lagi, daur ulang cerita palsu jelang pemilu 2024 pada Jumat 6 Oktober 2023. Seperti diberitakan, selain isu tampar-menampar yang menghebohkan, beredar unggahan hoax di media sosial yang mengklaim ribuan WNA Cina diberi KTP untuk persiapan pemilu 2024. Unggahan tersebut disertai tautan artikel yang berisi foto tumpukan KTP dengan muka yang disamarkan. Kementerian Dalam Negeri memastikan itu adalah palsu. Dikatakan Jerry, pembunuhan karakter lewat cerita palsu, saling klaim jumlah massa, hingga yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu seperti isu WNA ber-KTP Indonesia memang sengaja dimunculkan. Bahkan, lanjutnya, ada semacam rumah produksi yang memperkerjakan orang-orang yang dikenal sebagai buzzer untuk membuat dan menyebarkan hoax. Ada aktor dan donatur besarnya. Praktik ini, pinta Jerry, harus segera dihentikan. Sebab, membahayakan kehidupan berdemokrasi. Pembunuhan karakter, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, dapat memecah belah anak bangsa. Kemenkominfo, Polri, harus bekerja sama dengan platform media sosial. Selain menindak sumber pendana dan aktor utama, harus ada pidana khusus atau pengetatan regulasi bagi pemproduksi berita palsu di media sosial. Pemerintah, perangkat penegak hukum, penyelenggara pemilu, hingga media mainstream, harus sering turun ke bawah. Seperti ke sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat untuk sosialisasi bahaya hoax. Hanya saja agar pada tahun 2024 ini kita minimalisir masalah hoax ini. Dia tetap ada karena dia sebuah penyakit yang tidak menarang kan sifat manusia pembohong tidak jujur. Nah, orang-orang yang pembohong tidak jujur itu yang paling suka mengkonsumsi yang namanya hoax. Dari makanan roti namanya hoax atau minuman susu hoax. Ini dikonsumsi oleh orang-orang yang suka berbohong. Tapi kalau orang yang suka berkata jujur, mereka itu tidak suka. Mereka apa? Kalau bilang, dia beli merah, kuning, hijau. Tapi kan ada manusia bunglon, merah, kuning, hijau. Seperti pelangi kan. Wah, hari ini yang merah, besok ini. Besok lagi biru, hijau. Abu-abu. Jadi abu-abu lah. Kalau saya nilai bahwa sudah diproduksi oleh corporation dengan menggunakan orang-orang dibayar yang namanya kita kenal dasar. Sebetulnya hoax itu bermula dari dasar. Jadi mereka sebetulnya adalah sebuah jaringan. Pertama, pendonor otak ya kan. Untuk mastermind-nya ada pendonor. Nah, pendonor itu akan menyediakan uang yang diminta oleh kelompok pembuat hoax. Kita mendapatkan pertama dan sebagainya. Jadi mereka yang menekan itu harus tempat. Jadi mereka punya tempat saya kantor hoax. Jadi saya sebut itu menjadi office hoax, kantor hoax itu untuk mereka mencari kerjaan orang-orang para pesenggara adalah mencari dosa-dosa